Ya, jadi gini, healing crisis itu kadang-kala berkaitan dengan pengeluaran tadi detoksifikasinya ya. Jadi Oh, apalagi kalau kita terkontaminasi merkuri, aluminium ya, di mana eh, dalam proses detoksifikasi itu ketika aluminium dan merkuri itu keluar dari tubuh kita akan terjadi peradangan di situ ya. Dan sebenarnya peradangan itu dia eh, punya sifat menguntungkan karena peradangan itu sebetulnya apa? Salah satu mekanisme untuk melokalisir dan membersihkan gitu loh. Nah, tentunya setiap orang bisa berbeda-beda ya. Yang namanya peradangan yang bersifat membersihkan dan melokalisir ini kemampuan berapa lama dia bisa membersihkan itu sangat bergantung pada kemampuan sel imun kita ya, seperti makrofag ya misalnya. Dan juga seberapa berat dan luas dari peradangan itu. Ya, maka setiap orang bisa berbeda-beda. Rata-rata peradangan karena apa adanya proses perbaikan dan regenerasi itu butuh waktu kurang lebih kalau pada kulit ya, itu kan 14 hari. Ya, 14 hari. Jadi eh, untuk melihat healing crisis ini makanya kadang-kala memastikannya adalah dengan laboratorium tentunya ya paling tidak kita harus cek apa namanya kontaminan-kontaminan yang ada dalam tubuh kita ya dan salah satu yang penting justru di sini adalah supaya racun itu mudah keluar ya maka kita harus mempercepat pengeluaran itu dengan minum air yang banyak karena pengeluarannya salah satunya dari apa urin ya dari kencing. Nah, lalu usahakan BAB itu setiap hari lancar. Makanya kita juga harus konsumsi yang memperlancar. Contohnya apa? Buah ya. Buah pepaya atau kadang-kadang kopi kalau saya ya. Kopi ya. Kemudian berkeringat ya karena dengan berkeringat racun-racun di kulit itu kan dikeluarkan ya. Nah, jadi pengendapan racun itu kan ada di kulit, ada di apa terutama di rambut juga ya, rambut ya. Kemudian di urin dan feses tadi ya dan kalau seseorang misalnya nggak punya kandungan empedu itu juga akan pengaruhi loh ya kondisi organ-organ yang berfungsi dalam detoksifikasi itu akan pengaruhi. Nah, lalu kadang-kadang healing crisis ini juga terjadi karena regenerasi sel ya, sedang terjadi regenerasi sel. Pada orang yang mengalami regenerasi sel kadangkala dia cenderung akhirnya apa? Lebih sensitif. Ya, maka pada kondisi healing crisis ini hindari makanan-makanan yang kita tahu kita sudah sensitif ya dan bisa memicu ya. Contohnya ikan ya. Karena apa? Ikan ya, ikan itu walaupun bukan ikan yang kita tahu memicu radang, kalau kita dalam kondisi healing krisis ya, itu kadangkala akhirnya respon kita adalah alergi ya, maka pada kondisi ini hindari dulu ya yang eh, apa dia mudah memicu seperti makan ikan laut, apalagi kita nggak tahu itu segar apa tidak ya. hmm, Kemudian udah. seafood, seafood kayak kerang gitu-gitu hindari ya. Ya. Tepung-tepungan, gula ya karena itu juga bisa menghambat lah ya penyembuhan dan justru akan meningkatkan peradangan. Jadi perbanyak makanan yang punya sifat tadi memperlancar BAB ya, minum yang Oke, banyak ya, oke, kemudian oke. berkeringat ya. Kalau perlu ya sebenarnya Oh, kita perlu berjemur karena banyak penelitian sekarang ini nanotoksik, nanotoksin ya, nanotoksin itu bisa dipecah oleh sinar matahari ya, gitu. oke. Saya setuju tuh ya sama dokter ya. Saya Ya, nggak pernah melewatkan sehari pun tanpa BAB dari sejak saya ya. SD. Karena kenapa? Karena dulu papa saya selalu bilang pepaya itu buah dewa katanya. Jadi setiap hari harus makan pepaya, mau nggak mau, pokoknya Ya, tiap hari di meja makan ada pepaya dan tuh. apa kalau bisa juga dimakan bijinya ya karena
Biji itu dia punya, salah satu manfaatnya adalah anti parasit ya, sedangkan, Hmm. salah satu disbiosis yang agak sulit kita basmi ya, itu adalah, parasit ya, cacing ya, Hmm. ya cacing itu. Oke. Jadi, parasit ini kadangkala jangan dipikir bentuk parasitnya besar ya, kadangkala dia sangat kecil ya, dia bisa masuk pembuluh darah ya, makanya jangan heran sekarang banyak, beberapa ilmuwan yang mengobati kanker bahkan dengan anti parasit ya karena, memang dari beberapa spesimen yang saya dapatkan pun ya itu pada orang-orang yang sakit kanker itu di dalam jaringan spesimennya itu ada, seperti bentuk cacing gitu ya kalau menurut saya gitu. Jadi, Oke. mengkonsumsi, pepaya dengan bijinya ya walaupun tidak semuanya ya jadi Hmm. apa, sedikit-sedikit lah kalau kita makan daging buahnya, bijinya jangan dibuang, gitu.